Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan pelajari tentang model infrastruktur jaringan, yang di mana dosen mengampu untuk mata kuliah jaringan komputer Bapak Agus Prihanto STMKOM, dengan saya sendiri Nur Rahmawati Digit yang terakhir 010 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau mandiri. Selanjutnya, sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya atau khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Jaringan komputer, pertama, komputer terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer, server, dan klien. Kedua, server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Ketiga, metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Empat, lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing stasiun yang minta layanan. User dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di com station atau di server. Kelima, masing-masing node atau workstation tidak membutuhkan komputer server khusus untuk menangani seluruh pekerjaan. Keenam, masing-masing user di setiap workstation sadar betul akan proses yang sedang terjadi apabila ia meminta layanan atau mengirimkan data ke server. Sedangkan jaringan terdistribusi, pertama, komputer yang terhubung terdiri dari host dan terminal-terminal. Kedua, host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminalnya. Ketiga, metode komunikasi antar komputer tersentralisasi atau terpusat pada komputer utama. Keempat, namanya suatu proses tergantung sistem operasi yang akan memilih proses komputer mana yang akan digunakan. User tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host. Kelima, masing-masing terminal membutuhkan host untuk dapat aktif melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Keenam, masing-masing user di setiap terminal tidak dapat menyadari proses yang berlangsung pada sistem. Selanjutnya ada contoh penerapan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat, sistem informasi terpusat merupakan suatu sistem informasi yang penempatan data dan aplikasi untuk mengakses data tersebut menjadi satu tempat atau satu server. Salah satu contoh yang mungkin jamak ditemukan dari penggunaan jaringan komputer adalah pengoperasian warnet. Akses internet pada beberapa komputer klien di sebuah warnet bisa diatur secara terpusat lewat komputer admin. Selanjutnya ada jaringan terdistribusi. Pertama, internet merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya, yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Kedua, ada intranet, yaitu jaringan yang teradministrasi secara lokal, biasanya proprietary, terhubung ke internet, menyediakan layanan internal dan eksternal. Data center. Data center adalah sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar. Biasanya, data center juga digunakan sebagai tempat instalasi komputer server tingkat enterprise yang berisi database untuk website atau aplikasi. Data center biasanya memiliki ratusan hingga ribuan rak berisi komputer server. Komputer-komputer inilah yang nantinya akan dijadikan penyimpanan dan pengelolaan data. Selain itu, di dalam rak tersebut juga terdapat berbagai perangkat dan kabel jaringan yang diperlukan untuk operasional. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Pertama ada PAN atau Personal Area Network, contoh Bluetooth dan IRDA. Kedua ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang telah mendunia, contohnya internet. Selanjutnya ada LAN atau Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contohnya lab komputer. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan satu kota atau wilayah.
Untuk gambar modelnya, pertama, PAN bekerja dengan menghubungkan berbagai macam perangkat milik pribadi secara bersamaan dalam ruang lingkup privat. Kedua adalah secara sederhana bekerja dengan menghubungkan berbagai macam perangkat secara bersamaan dalam skala kecil di sebuah lokasi menggunakan kabel LAN atau Ethernet atau Wi-Fi dengan protokol TCP atau IP. Yang ketiga ada WAN bekerja secara point-to-point dengan menghubungkan berbagai jaringan menggunakan multi-protokol label switching, SD-WAN, virtual private network, jaringan seluler, hingga protokol lain, sehingga semua perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Yang terakhir ada MAN bekerja dengan cara menghubungkan beberapa jaringan LAN dalam satu kota dengan jarak 10 hingga 50 km menggunakan beberapa gateway sehingga dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk pembagian jaringan berdasarkan aksesnya dibagi menjadi dua. Pertama, ada internet, bisa diakses kapan saja dan di mana saja, atau bersifat publik, tanpa terkecuali, hanya dengan perangkat yang mendukung. Kedua, ada intranet, bisa diakses untuk kalangan internal, biasanya akan diberikan password khusus ketika ingin masuk ke dalam jaringan intranet. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya yang dibagi menjadi dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Jaringan ad hoc dapat bekerja dengan cara yang berbeda karena setiap perangkat dapat menjadi induk. Ketika terhubung, komputer akan melakukan pencarian broadcast kepada lingkungan sekitar yang memiliki nama SSID yang sama. Kemudian, ada wireless LAN memiliki SSID sebagai nama jaringan wireless tersebut. Sistem penamaan SSID dapat diberikan maksimal sebesar 32 karakter. Dengan adanya SSID, maka wireless LAN itu dapat dikenali. Pada saat beberapa komputer terhubung dengan SSID yang sama, maka terbentuklah sebuah jaringan infrastruktur. Kemudian ada topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah pengaturan substansial dari jaringan di mana semua node terhubung satu sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubung. Selain hanya menjelaskan bagaimana node saling berhubungan, topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam satu jaringan. Pertama ada topologi bus. Kelebihan topologi bus, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kedua, penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Untuk kekurangannya, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau klien yang lain. Kedua, proses sending atau mengirim dan menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Ketiga, ada topologi sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selanjutnya ada topologi star. Kelebihannya apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Terakhir, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Kemudian ada topologi ring. Kelebihannya, pertama memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Biaya instalasi cukup murah. Untuk kekurangannya, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Selanjutnya, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang terakhir ada topologi mesh. Kelebihannya, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang juga sangat baik. Kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Selanjutnya ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Pertama, jaringan berkabel atau wired network. Kelebihannya, harganya lebih murah, tingkat keamanan sangat tinggi, mudah dalam melakukan instalasi atau pemasangan. Keempat, stabilitas pada jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar.
Untuk kelemahannya sendiri, terlalu banyak menggunakan kabel, jangkauan dan akses untuk layanan terbatas. Ketiga, jika akan melakukan perluasan jaringan agak susah. Yang terakhir, grid LAN harus ditempatkan di tempat yang aman atau jauh dari jangkauan orang lain. Sedangkan jaringan nirkabel atau wireless network, kelebihannya pemeliharaan yang murah, proses instalasi sangat mudah, tidak perlu menggunakan kabel, biaya tergolong murah dan jangkauan yang luas. Untuk kelemahannya, kapasitas jaringan sangat terbatas, konfigurasi yang lebih rumit dan sulit, keamanan data yang kurang terjamin, yang terakhir, jika terjadi gangguan gelombang jaringan. Selanjutnya ada jaringan berdasarkan siarannya. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah unicast, yaitu transmisi jaringan one-to-one. Sesuai dengan namanya, aliran data unicast hanya menghubungkan komputer tunggal dengan sistem yang dijadikan sebagai host atau perangkat sistem komputer lainnya sebagai tujuan. Yang kedua ada multicast. Dapat dilakukan dengan lebih dari dua perangkat sistem atau komputer. Dengan menggunakan transmisi jaringan multicast dimaksudkan agar dapat mengirim data dan informasi kepada banyak komputer atau sistem tujuan, dengan tidak semua sebagai host. Yang ketiga ada broadcast, merupakan transmisi jaringan satu ke semua. Transmisi jaringan dengan sistem broadcast dapat dilakukan dengan banyak sekali penerima atau perangkat sistem tujuan. Akan tetapi, sistem transmisi broadcast cenderung membuat result. Untuk model jaringan pada saat ini ada 7 lapisan OSI layer. Untuk pertama ada lapisan ketujuh, application layer. Pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selanjutnya pada lapisan ke-6 ada presentation layer untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Ketiga, ada lapisan ke-5 session layer memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Selanjutnya pada lapisan keempat ada transport layer. Mengapa disebut transport layer? Sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layar ini. Pertama, memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Kedua, melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Ketiga, setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layar ini sehingga mudah untuk menyusun ulang. Keempat, melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Kelima, pada lapisan ketiga ada network layer, bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Keenam ada lapisan kedua yaitu data link layer. Fungsi utamanya untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layar pertama. Ketujuh, ada physical layer terletak pada lapisan pertama, berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Kesimpulan dari materi ini yaitu infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau infrastruktur tertutup. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer. Sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya, sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan yang lainnya. Mungkin sekian dari penjelasan materi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.